Inilah jadinya jika manusia merasa dirinya hebat, yang punya kuasa untuk menghakimi manusia lainnya. Seorang wanita di Kota Batam mencatat kesalahan asisten rumah tangganya di sebuah buku yang disebut catatan dosa. Pelaku memberikan sanksi atas kesalahan korban berupa penganiayaan hingga pemotongan gaji. Penyiksaan yang dialami korban akhirnya terungkap setelah ia memberanikan diri meminjam ponsel milik tetangga majikannya untuk mengirim foto kondisinya yang memprihatinkan kepada keluarga. Foto tersebut kemudian diteruskan ke pengurus paguyuban warga asal NTT di Batam. Setelah menerima laporan tersebut, pihak paguyuban langsung menjemput korban dari rumah majikannya dan melaporkan kejadian itu ke Polresta Barelang. Polisi pun bergerak cepat dan berhasil meringkus dua wanita masing-masing berinisial R 53 tahun yang merupakan majikan korban dan M 20 tahun rekan kerja korban. Keduanya ditangkap di rumah sang majikan di kawasan perumahan elit Sukajadi, Kota Batam. Dari penyelidikan polisi, terungkap bahwa penganiayaan itu dialami korban sejak Juni 2024 hingga Juni 2025. Bahkan mirisnya, korban pernah dipaksa memakan kotoran anjing peliharaan majikan dan minum air dari kloset. Menetapkan dua orang tersangka terkait dengan penganiayaan ART, yang dimana kronologinya yaitu awal mulanya yaitu tersangka atau terduga yang merupakan majikan daripada korban berawal dari peristiwa binatang peliharaannya tidak lupa ditutup kandangnya, sehingga binatang peliharaan tersebut yaitu anjing itu berantem, berkelahi, dan adanya luka di binatang tersebut sehingga membuat pelaku ini geram dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan di samping itu juga ada salah satu juga tersangka yang sudah kita tetapkan, yaitu inisial M, ya. Inisial M, bahwa dia juga melakukan pemukulan. Kalau keterangannya disuruh oleh majikannya, ya, disuruh oleh majikannya, sehingga dia juga melakukan pemukulan. Jadi korban ini setiap ada kesalahan, telat bangun, telat salah iris daging dan lain sebagainya, itu ada denda potongan, berapa gaji dan lain-lain, dan itu tercatat di buku. Ada ya kita bukunya, dan bukunya sudah kita lakukan penyitaan, buku dosanya ada. Sang majikan juga menggunakan alat seperti raket listrik, ember hingga kursi plastik saat menganiaya korban. Bahkan ia melibatkan ART lain untuk melakukan pemukulan terhadap korban. Selain menangkap dua tersangka, polisi masih mendalami keterlibatan suami R yang berada di luar kota. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal 30 juta rupiah. Sementara itu, salah satu kerabat korban, Yosep Bingokodi, mengungkap kekejaman yang dilakukan tersangka, yakni pernah dipukul di bagian kemaluan. Sementara itu, salah satu kerabat korban, Yosep Bingokodi, mengungkap kekejaman yang dilakukan tersangka, yakni pernah dipukul di bagian kemaluan. Ironisnya, salah satu tersangka itu merupakan sepupu korban. Diketahui, korban dan tersangka M sebelumnya direkomendasikan oleh pamannya
yang juga Ketua Paguyuban Sumba untuk bekerja bersama tersangka R karena keduanya membutuhkan pekerjaan. Jadi semua mukanya ini lebam, bibirnya semua, sini bedana semua, badan ini. Mohon maaf ya, sampai menurut cerita dari kakaknya di kemaluan pun nggak bisa pakai celana. Orang tuanya sudah tahu kondisinya Pak, bagaimana sudah. Gimana respon orang tuanya, marah? Nah, itu hampir bak potong di sana antara bapaknya si Intan sama Merlin. Kelai di sana menyerang bapaknya Merlin karena mereka tidak menerima bahwa kenapa dia ikut pukul. Kan mereka kan sepupu kandung. Nah, si Intan ini anak dari saudara laki-laki dari mamanya si Merlin. Jadi saudara perempuan saudara laki-lakinya. Jadi dia tamat sekolah emang sengaja tamat mencari sekolah, kerja sih. Kita kerja, tanya kerja sini sama bapaknya dari tugas Dia Sumba. anak keberapa Pak? Dari Batam, Kepulauan Riau, Randi Rizky, UTV, mengabarkan. Seorang manusia yang tega menganiaya manusia lainnya hingga menyuruh memakan kotoran hewan, rasanya tak layak disebut manusia. Pelaku harus dihukum seadil-adilnya agar sadar bahwa dirinya bukanlah Tuhan atau hakim yang punya wewenang mengadili manusia. Saksikan Yunews setiap hari, jangan lupa like, komen, dan subscribe.